Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Surabaya, para kiai, para ustadz dan semua sesepuh dan undangan, khususnya dua saksi dalam akad nikah pagi ini. Yang saya hormati pula ibu bapak dari keluarga besar pengantin putri dari Surabaya dan keluarga pengantin putra dari Wajo, Sulawesi Selatan. Serta yang paling berbahagia, dua ananda yang beberapa menit lagi akan melangsungkan akad nikah, yaitu Ananda Fitri Faizah, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, putri tercinta yang terhormat Bapak Fathur Rahman, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, dan Ibu Gusti Nur Hidayati, dan Ananda Basu Hamdani, sarjana kelautan, Magister of Science, putra tercinta yang terhormat Bapak Abdul Anis almarhum, dan Ibu Siti Hadiang. Hadirin yang sangat saya muliakan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membaca surah Al-Fatihah. Semoga keluarga kita semua yang telah menghadap Allah, khususnya almarhum Bapak Haji Abdul Anis, ayah kandung pengantin putra yang sebentar lagi akan melaksanakan akad nikah ini. Semoga Allah memberi rahmat dan ampunan kepada almarhum, serta semoga beliau ikut senang menyaksikan putra tercintanya ini melangsungkan akad nikah pagi ini. Al-Fatihah. Hadirin dan dua ananda tercinta, Fitri Azizah Nur dan Basu Hamdani. Dalam manajemen kita mengenal istilah SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, tantangan. Nah, bisa juga 4 aspek ini kita pakai untuk mencari titik temu, membangun chemistry suami istri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Khutbah nikah kali ini juga saya beri judul SWOT, tapi dengan makna yang berbeda. Ananda berdua yang berbahagia. SWOT yang saya maksud dalam khutbah ini adalah 4 karakter yang harus dijadikan pegangan agar rumah tangga Ananda berdua bahagia dan membahagiakan. Saya sebut bahagia dan membahagiakan sebab ada juga keluarga yang merasa bahagia, tapi tidak banyak orang yang mereka bahagiakan. Itu adalah potret keluarga egois dan pasti tidak diberkahi Allah. Yang pertama adalah S, yaitu sabar. Sabar dalam berpegang teguh pada ajaran Islam. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang menjengkelkan. Dan itu pasti akan Ananda temuilah dalam rumah tangga itu. Serta sabar dalam proses menunggu keberhasilan. Artinya
diperlukan suami dan istri yang ulet, tidak mudah putus asa, memiliki semangat yang tinggi. Ananda berdua tanpa kesabaran, sebuah rumah tangga bertahan 1 tahun saja sudah hebat. Ananda berdua setelah hidup sekamar dan serumah beberapa bulan, masing-masing Ananda ini mengetahui watak asli pasangan Ananda, juga watak asli keluarga mertua dan saudara-saudara iparnya. Sebelum pernikahan, semua itu tampak indah karena masing-masing pandai memoles sifat-sifat jeleknya. Nah, ketika sudah serumah, masing-masing tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan. Nabi SAW bersabda, wa khairul markab as-sabr, kendaraan yang terbaik adalah kesabaran. Kendaraan kemana? Ke langit, menuju surga. Kendaraan kemana lagi? Kendaraan menuju rumah tangga bahagia. Subhanallah, Ananda berdua suami dan istri yang sabar, termasuk orang yang mendapat kemuliaan tertinggi, bahkan dihadiahi Allah pahala melebihi pahala ibadah yang lainnya, termasuk haji dan umroh. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Subhanallah. Kita doakan. Hadirin, mohon kita bersama-sama ikut mendoakan semoga dua Ananda yang soleh dan solihah ini menjadi suami istri yang super sabar. Al-Fatihah. Kedua adalah wudhu. Maka wudhu dan sholat harus dilakukan secara berkualitas. Sebagai suami istri, hayatilah wudhu Ananda dan sertailah dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa wudhu ini ternyata ada hubungannya dengan kebahagiaan rumah tangga. Allahumma ghfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Wahai Allah, ampunilah dosaku, bahagiakan keluargaku, dan berkailah rizkiku. Wudhu yang penuh penghayatan, yang demikian itulah yang bisa menanamkan semangat suami atau istri untuk introspeksi atas kesalahannya, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu semakin santun dan bijak terhadap pasangannya. Karena di dalam doa itu ada doa ampuni aku, berarti introspeksi, wa wasi'li fidari, bahagiakan rumah tanggaku, kemudian berkailah rezekiku, berarti introspeksi. Apakah ada cara kami mencari nafkah itu ada kesalahan atau yang kurang berkah? Dengan doa wudhu itu juga rezeki yang diperoleh menambah kebahagiaan dan kemuliaan. Bukan rezeki yang justru menjadi sumber fitnah dan dosa. Sekali lagi, rezeki yang menambah keberkahan, bukan rezeki yang justru menjadi sumber fitnah dan dosa dalam rumah tangga. Sholat pun harus melahirkan perubahan mindset, cara berpikir yang mencerahkan, dan perilaku yang menyenangkan. Ananda berdua, bersujudlah yang lama. Mintalah kekuatan besar dari Allah untuk solusi masalah rumah tangga Ananda. Melalui sujud panjang itu juga, serahkan segalanya kepada Allah agar ia mengambil alih semua masalah Ananda. Tidak ada masalah, insya Allah. Tidak ada masalah tanpa solusi melalui sujud yang panjang. Inilah yang saya terangkan dalam buku terapi sholat bahagia yang akan saya hadiahkan kepada Ananda. Yang ketiga,
O, SWOT. O-nya ini adalah orang tua harus dihormati dan dibahagiakan. Jangan bedakan penghormatan kepada orang tua sendiri dan mertua. Dosa menyakiti hati orang tua merupakan dosa yang dipercepat eksekusi siksanya di dunia. Memang ada rumah tangga yang sukses di atas penderitaan orang tua. Sukses memang, tetapi tunggu saja kehancurannya. Pasti suatu saat mengalami malapetaka besar, mungkin ekonominya, mungkin jatuh kehormatannya, atau tak tertolong keselamatan jiwanya. Lakukan segala hal yang membuat orang tua tersenyum bangga. Sebab senyum orang tua adalah senyum Allah untuk ananda berdua. Senyum orang tua, senyum ibu bapak adalah senyum Allah untuk ananda berdua. Jika Allah sudah senang kepada ananda berdua, masih adakah yang tidak diberikan kepada ananda? Kita doakan hadirin, semoga dua ananda, Fitri Azizah Nur dan Basu Ahmad Hamdani ini selalu hormat dan membahagiakan orang tuanya, baik yang masih hidup atau sudah kembali ke hadirat Allah. Al-Fatihah. Hadirin, perlu dicatat memang, kata durhaka bisa menempel pada anak dan orang tua. Jadi tidak hanya ada anak durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Ada anak durhaka. Sekali lagi, ada anak durhaka, dan jangan lupa ada juga orang tua yang durhaka. Siapa orang tua yang durhaka? Yaitu orang tua yang ikut campur terlalu jauh dalam rumah tangga anaknya, mendikte rumah tangga anaknya, tidak mengajarkan kesabaran pada anaknya dalam menyikapi perilaku pasangannya, dan banyak menuntut anaknya di luar kewajaran, sehingga kehidupan anaknya terpenjara dan kehilangan kemerdekaan untuk berkreasi dan berproses menjadi pribadi yang dewasa. Ujungnya bisa ditebak, yaitu perceraian. Naudzubillah. Kita bersaksi hadirin, dua keluarga besar mempelai putra dan putri ini bukan keluarga biasa, tapi keluarga yang amat terhormat dan terdidik. Maka saya yakin mereka akan menjadi orang tua yang terbaik, arif dan bijaksana, bahkan tauladan terbaik bagi anaknya dan semua pasangan di dunia. Yang terakhir, T, yaitu tamak harus dihindari. Serakah atau tamak termasuk faktor yang dominan rusaknya akhlak seseorang. Ada suami yang melakukan korupsi dan tindakan kriminal lainnya karena tuntutan finansial istri yang berlebihan. Ia bergaya hidup glamor dengan aksesoris yang serba bermerek. Atau ada juga yang suaminya yang tamak dan serakah. Maunya harta harus dikembangkan terus dan secara tidak sadar memaksa istrinya untuk bergila kerja yang sama. Akibatnya sang istri kurus kering, tidak ceria dan hilang aura kecantikan dan kesejukannya. Oleh karena itu perhatikan salah satu doa penting ketika ananda suatu saat nanti umroh atau berhaji. Ada doa seperti ini. Allahumma inna na'udzubika min tama'in yahdi ila toba. Wahai Allah, jauhkan kami dari serakah, sebab itulah sumber kerusakan akhlak kami. Kita doakan pasangan suami istri ini kelak menjadi pasangan yang qanaah dan mensyukuri semua yang ada di tangannya. Al-Fatihah. Hadirin, demikianlah khutbah SWOT yang bisa saya sampaikan untuk ananda berdua. Kita doakan semoga ananda berdua diberi rezeki Allah yang banyak, bahagia keluarganya dan keturunannya nanti menjadi ulama besar atau menjadi pengusaha yang sukses atau menjadi pemimpin yang bersejarah atau menjadi ilmuwan dengan karya-karya yang
luar biasa. Mudah-mudahan juga khutbah yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ananda dan untuk semua pasangan yang sudah old seperti saya dan hadirin yang lebih tua dari saya. Akhirnya marilah kita antarkan akad nikah ini dengan membaca istighfar dan syahadat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.